asesor, saya juga menjadi petugas pengambil contoh. Kelihatannya simpel tapi enak, kerjaan keliling, ngambil pulang gitu. Jadinya nanti bisa jalan-jalan gratis. Nah seperti itu ya. Nah dalam artian ini menunjukkan bahwa saya itu senang banget jadi alumni kimia. Ternyata dipakai di mana-mana. Padahal tempat saya itu kan lembaga pertanian, riset tapi ya core-nya itu di pertanian atau perkebunan. Tapi ternyata kimia pun bisa berguna, gitu. Salah satunya itu, gitu. Nah selain itu, apakah kegiatannya di kimianya bagaimana? Alhamdulillah tetap saya juga analis dan alhamdulillah sekarang saya tidak preparasi atau lain-lain, tinggal lihat, oh itu sedaki, oke, lanjut. Oh itu, belum itu ada sesuatu yang belum lolos QC. Nah ini tolong diulang, jadi yang mengerjakan orang lain. Tapi untuk sampai di titik itu bertahap. Nah, perlu Anda ketahui, kok bisa sampai itu? Gimana awalnya? Saya awal keluar dari menjadi alumni itu sepertinya tidak hanya berupa impian. Alasannya apa? Pada saat itu saya keluar itu seandainya saya tidak melapor nilai hasil uji penelitian saya, kelulusan saya, 1 hari saya kena DO. Artinya saya sudah mentok gitu. Sehingga yang menyetor itu Pak Trik, bukan saya. Dosen pembimbing utama saya yang menjawab. Sedangkan posisi saya di Situbondo mengajar di SMA 1 Situbondo. Bayangkan betapa tidak umrahnya saya. Dosennya saja disuruh ngumpulin, melaporkan hasil nilainya ke Pak Nyum, ke beliaunya. Itu karena apa? Betapa tidak ininya gitu. Karena kalau tidak setelah saat itu saya kena DO, padahal sudah ujian seperti itu berarti apa? Kondisi saya itu kayak apa mungkin saya ketika lulus jadi alumni saya ini, apa saya mungkin ya masuk industri ya? Nah ini kan menjadi pertanyaan besar. Akhirnya ketika awal keluar dengan semangat yang penting, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah saya bisa selesai tahap ini, karena yang berharap itu banyak, tidak hanya diri saya sendiri loh. Nah, orang tua saya, dokter utama, dosen-dosen saya. Ini orang nggak keluar-keluar, kita udah gimana gitu, seperti itu. Ya, dalam artian gini, kalau ditendang itu di karantina, karena ada cerita senior kita itu perlu dikarantina untuk bisa lulus dari kimia atau dari fakultas MIPA ini. Itu bukan berarti bentuk kekejaman dosennya, bukan. Bentuk kepedulian dosennya terhadap mahasiswanya. Itulah salah satu cerita yang paling berkesan untuk saya. Pada saat itu ternyata dosen saya betapa care-nya, mereka menganggap kita itu seperti anak-anak mereka. Begitu juga setelah lulus. Nah, setelah lulus saya itu kan masih mau wisuda. Ada lowongan di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia yang kebetulan itu tempat magang saya. Nah masalahnya ijazah belum keluar yang sudah terbit surat keterangan lulus. Nah saya keluarkan, saya masukkan itu apa? Saya modelnya gini, saya tidak perlu menunggu, kalau ada kesempatan, nah saya masukin. Nanti masalah saya, ya Allah alam. Ternyata ya masuk surat lamarannya, tapi tidak diterima. Ya model maaf di sana pada saat itu kan jaya-jayanya. Jadi kalau nyeleksi itu kalau nggak sip atau kurang dokumennya juga langsung coret. Nah misalnya berkas langsung ini sini, oh ini lanjut, oh ini masuk sini lah, seperti itu. Tapi saya tidak menyerah karena di tempat kerja saya saat ini merupakan tempat magang saya. Saya magangnya juga di Pusat Kopi Kakao Indonesia. Nah kebetulan pada saya terinspirasi, saya sepertinya enak ya kerja di sini, bisa keliling-keliling. Yang kepikir itu keliling, jadi jangan ditiru ya, gitu. Keliling-kelilingnya ya, walaupun hanya sekitar Indonesia saja, gitu ya, seperti itu. Nah saat itu akhirnya Pak, karena keberanian saya mengajukan itu, kan saya akhirnya dilihat oleh beberapa orang. Saya ditawari jadi mandor pemupukan. Karena apa? Saya punya koneksi ketika saya magang, saya gagal. Kemudian saya bantu-bantu di CSR-nya Pusriko Kopi Kakao Indonesia sebagai pramuniaga. Dari situlah banyak cerita, ditawari macam-macam. Gitu. Salah satunya oleh
wakil direktur pada saat itu ditawari untuk menjadi mandor pemupukan di kebunnya pribadi, maksudnya gitu. Nah, berarti apa? Orang dunia di sana, nah malah diamankan sebagai mandor pemupukan. Jadi banyak ternyata kesempatan kita. Selain itu, saya juga sebenarnya sudah ngajar pada saat itu. Saya di LPP Delta, di Darussola, sama di beberapa tempat. Gitu. Jadi kalau ternyata ngajar semua kita, itu istilahnya dari MIPA itu peluangnya besar. Oke, sampai situ dulu. Tapi ada pesan bagi saya untuk adik-adik yang ingin lanjut studi, tolong lanjut saja. Karena itu untuk menempuh karir yang baik, yang lebih cepat, itu salah satunya pendidikan. Jalur paling cepat. Jadi kalau ada kesempatan peluang untuk S2, mending S2 dulu lanjutkan. Selesaikan secepatnya, sesegera mungkin. Bedanya nanti digit. Kalau S1 digitnya 1, kalau S2 bisa digitnya 2 digit, belakangnya JT kan lumayan. Benar enggak? Bedanya juga kan ya antara kan? Benar enggak? Kalau jadi 1 ya mungkin kisaran 4, 5, 6, mentok 9 ya. Nah, kalau digit 2 ya minimal kan 10 ya gitu ke atas seperti itu. Dan itu kaitannya dengan apa? Penembusan karir, padahal butuhnya hanya 2 tahun. Sedangkan kalau meniti karir dengan S1 4 tahun belum tentu bisa naik di 2 digit. Itu seperti itu. Sama-sama ya dinamikanya hampir sama ya pusing ya kadang mesti ketemu masalah ya iyalah. Ya, itu pesan saya. Kalau ada kesempatan lanjut dulu, karena itu cara menerobos strata sosial yang paling tepat. Selain sosial sebenarnya ekonominya juga ya. Seperti itu. Nanti temannya juga akan banyak. Gitu. Seperti itu. Itu yang pertama. Oke, lanjut ceritanya ya. Dari situ, dari jadi pramuniaga di CSM itu, saya ketemu dengan Bu Ika. Laki-laki dosen kan ya. Dari Bu Ika itu langsung, kamu sudah kerja? Sudah Bu, ini sebagai pramuniaga. Sebenarnya awalnya saya lihat Bu Ika sama beliau bapaknya, suaminya itu saya malu. Kemudian oleh pegawai Puskota itu, kamu jangan malu, apapun pekerjaannya tunjukkan. Ketemu ya sudah ceritakan apa adanya. Yang penting apa? Kamu sudah berusaha menjadi orang yang misalnya memberi berkontribusi ataupun istilahnya uber kalau bahasa Jawanya itu. Nganggur dan tidak nganggur itu dalam diri kita. Nganggur itu kalau kita nggak uber itu apapun pekerjaannya, yang penting menghasilkan. Seperti itu pada saya. Akhirnya saya gitu, udah sana layani. Kenapa kamu malu-malu? Lagian kan kamu pramuniaga saya, kamu mau nolak saya nanti. Gitu. Guyonnya seperti itu. Ya, akhirnya saya melayani Bu Ika beserta suami beliau. Lah, ditawari di situ. Kamu, iya Bu, saya sebenarnya sudah ditawari menjadi ini menunggu SK, maksudnya keputusan dari beliaunya. Saya sebenarnya sudah ditawari jadi mandor pemupukan di kebun gitu. Terus selain itu saya juga ngajar di LPP. Oh gitu. Kamu mau nggak kalau ini teman ibu butuh tenaga analis di Surabaya? Oh ya mau Bu, ya. Mau namanya orang lagi nyari kan, apalagi ya pinginnya kan yang sesuai dengan disiplin akademiknya begitu ya. Ya wes pokok ya oke Bu, siap Bu. Tapi kadang-kadang kok kelihatan saya diamnya agak lama. Kalau jadi dosen gimana? Loh, saya kaget waduh, saya yang mahasiswa abadi kok ditawari jadi dosen itu gimana? Nah, misalnya saya ingatnya gini, kalau guru ini berdiri ya boleh saya gini lari, waduh ini gimana ini? Akhirnya saya ambil yang di Surabaya. Nah, orang yang seperti saya aja masih tawari jadi dosen, apalagi teman-teman adik-adik. Saya itu hampir 8 tahun, 2004 keluarnya 2012. Kalau kalian, saya yakin nggak akan ada yang seperti saya kan? Itu aja masih tawari jadi dosen. Yang penting apa? Berani dulu. Awalnya saya juga malu mau nanya apa tuh ketemu dosen. Masa lulusan S1 jadi pramuniaga CSN rumah makan lah. CSN kan warung punyaan Pusri dulu ada di belakang itu. Seperti yang di PB Sudirman belakang, sekarang sudah nggak buka lagi. Dulu ada di situ.
Nah, saya pikir ya malu ada ketemu dosen, saya belum kerja, teman-teman saya kan sudah kerja. Ya. Ternyata apa? Jangan usah malu-malu, nggak usah sungkan-sungkan. Ya kita layak sesuai posisi kita pada saat itu. Nah, saya paniaga, malah ditawari, alhamdulillah, jadi rezeki. Dan itulah saya ke Surabaya. Dan di Surabaya, wah, kan saya itu lama tidak di laboratorium dan lain-lain. Ketika seleksi kan ada 10 soal, saya bisanya jawab 1 soal. Kalau 9 soal itu kan TD ya, gitu. Nah ternyata itu hanya 1 soal. Awalnya juga saya grogi apa bisa diterima ya, tapi saya yakin. Terus ketemu interview, ketika interview, tapi kali ini jangan ditiru ya. Nah, dia tanya nama dan lain-lain. Setelah itu, saya Bapak Ibu, saya mau izin, saya ingin menceritakan dahulu bahwa sebenarnya saya itu mahasiswa abadi. Maksudnya, iya saya 8 tahun itu nggak lulus ya. Lulusnya yang hampir 1 hari kena dihukum. Jadi cerita apa adanya. Pada waktu itu kan ada film teridiot itu kan ya. Nah yang urus itu kan jadi dia jujur apa adanya malah keterima kan. Nah saya terinspirasi oleh itu. Maksudnya nanti saya hanya bisa mengerjakan 1 soal. Ya sekalian aja kalau dikat pulang nggak ditolak ya sekarang ditolak gitulah. Maksudnya biar saya nggak istilahnya nggak ragu-ragu, sudah jelas gitu. Jadi saya cerita dulu. Maaf Bu, saya itu mahasiswa abadi, gitu. Nah terus, ya itu Bu, 8 tahun nggak lulus Bu, baru kurang 1 hari baru lulus Bu, gitu. Terus kenapa? Nah baru beliaunya tanya. Nah ternyata kalau kita jujur, objek apa adanya, mereka juga akan care secara naluri. Kenapa? Ya, soalnya saya ini Bu waktu kuliah, saya sambil bekerja. Nah, alasan kerja sih sebenarnya saya sudah dapat beasiswa pada waktu kuliah sudah cukup. Nah, pada saat semester 4 saya biayai adik saya yang di SMP sama SDM, SMP 1 negeri Jember sama SDM 2 negeri Jember. Nah ternyata formulasi biaya adik saya itu lebih besar daripada biaya kuliah saya. Akhirnya itu yang jadinya nyambi dan lain-lain jadinya 8 tahun gitu, seperti itu. Nah karena itulah, oh ya udah gitu. Terus gimana ini Pak batasannya? Bentar, kami diskusikan dulu. Setelah itu untuk suruh nunggu bentar. Nah saya sudah pikirannya pulang. Gak apa-apa sekalian jelaskan saya masih ngajar di Delta gitu. Di Delta Jember ini dulu kan ada LPB Delta gitu ya, seperti itu. Nah pulang. Nah saya itu, Mas, gini, kamu besok bisa masuk? Orang lain gitu sisi tawari. Lalu saya bilang, Pak, saya lupa loh Pak, buat larutan saya lupa, agak tahu karena sudah lama nggak ada laboratorium. Nah, bayangin S1 buat larutan aja lupa. Kan memang dasarnya saya itu kan pelupa, tapi ini benar-benar langsung membuat ya kacau mungkin. Entah jadi enggaknya itu ya nggak misalnya nggak pede lah, nggak. Tapi nah anehnya, ya udah nggak apa-apa, besok aja, besok kami refreshing, belajar dari awal. Nah, malah diberi kesempatan dari awal. Ternyata di dunia industri itu nggak segar. Kadang-kadang ada hal-hal aneh. Entah itu mungkin titipan Bu Ika juga, saya nggak tahu juga. Lo bayangin, orang yang nggak bisa melakukan suruh jadi dosen apa nggak kacau ya? Gitu, seperti itu. Loh, jadi benar-benar kondisi saya itu benar-benar saya underdog lah bahasanya. Saya merasa itu underdog. Tapi saya harus berani, kalau nggak gitu saya nggak akan jadi. Kalau ada peluang saya ambil, walaupun kadang rasanya, bisa nggak ya, bisa nggak ya? Keyakinan saya begini, seandainya Tuhan itu melewatkan suatu peluang di depan kita, itu kan suatu kesengajaan. Nggak ada Tuhan itu nggak sengaja. Sambil uji kita itu berani nggak untuk ngambilnya. Tapi jelas nanti harus ada usaha, proses preparing, persiapan, pengorbanan dan lain-lain. Karena apa? Contohnya saya keterima, tapi kan harus belajar dari awal. Belajar dari awal, jangan buat tanya-tanya. Mas ini gimana ya? Kalau buat lakukan ini hitungnya seperti apa? Begini.
analis itu diberi kesempatan 3 bulan dulu sebagai calon karyawan. Nah di situ dia itu di briefing sekaligus dites. Istilahnya ditarget, kamu bulan ini menguasai 10 pengujian, bulan depannya nambah lagi 10 pengujian, bulan depannya lagi berarti totalnya ada 30 pengujian jenis, 30 jenis pengujian. Nah itu berarti kan apa? Yang penting adalah kemauan sifat pembelajar kita itu harus tetap dipupuk. Karena apa, ternyata ya kalau di industri yang real itu sudah ada SLP-nya, kadang-kadang dengan yang lebih update mereka gitu dan lebih praktis gitu. Nah kita terkait hal itu ya yang punya berani mencoba dan berani untuk belajar. Jadi pada waktu itu saya juga misalkan mengerjakan ya, saya juga sejenis nyari literatur yang lain. Oh ternyata yang saya ini kerjakan terkait dengan spektrofotometri formalin gitu ya. Pada waktu itu ada PSAT aja pangan segar asal tumbuhan Kementan nomor 76. Saya cari Kementan 76 itu apa? Oh ini lah. Itu harus ada inisiatif sendiri, nggak ada yang mengarahkan. Yang untuk kamu harus belajar ini, kamu harus ini, ya, gitu. Nah dengan belajar sendiri atau tidak, dia kelihatan pintar. Nah pencitraan itu penting, dia kelihatan keren, pintar. Nggak kelihatan pintar, walaupun aslinya pintar, nanti kalah sama yang terlihat pintar. Seperti yang tadi beliau Bapak Seko sampaikan, nah, bagaimana kita postur tubuh kita itu menunjukkan orang pede, oh ini kayaknya ini nggak pintar, oh ambil aja. Padahal belum tentu yang kelihatan itu ya, itu. Tapi apa? Sesuatu hal yang baik itu dari diri kita perlu ditunjukkan agar kita diambil. Kenapa? Sifat tidur saya dan lupa saya itu ke bawah juga, itu nggak hilang, tapi saya berusaha menutupi itu dengan hal-hal yang lain. Cara apa? Saya otodidak, saya pelajari dulu, sehingga walaupun itu ditanya, Mas, itu program itu aku gimana? Oh iya Pak, ini di sini. Nah, karena pas sudah saya pelajari, ternyata meskipun itu tahu, ternyata ya sudah, oke, lolos. Jadi ya kita nggak perlu minder dengan kekurangannya, tapi tolong tutupi kekurangannya dengan hal lain yang bisa memadai sepadan dengan itu, sehingga kita terlihat oh ini oke untuk digunakan oleh user. Itu cerita yang awal-awal. Terus yang kedua ada cerita lucu. Awal itu masuk kan waktu training, ya saya itu diajari mengoperasikan ICP-MS pada waktu itu alat tercanggih di Indonesia untuk analisis logam. Sekali injek bisa 60 logam terdeteksi dan terukur nilainya. Semua gitu. Nah, berarti diajari itu berarti kan mereka menganggap saya itu pintar kan. Waktu diajari saya duduk, saya tertidur. Gimana? Masih calon kok berani diajari oleh asisten manajer kok ditinggal tidur ya? Oh, langsung gimana rasanya? Padahal pada saat itu saya juga nggak sengaja, karena memang saya sifatnya begitu. Kalau sudah duduk itu bawaannya tidur. Mungkin dari mas-mas yang ini tahu lah ya mas. Gitu. Kalau duduk di kuliah itu bawaannya tidur, harusnya gerak. Kalau gerak enggak. Gitu. Ternyata sifat itu terbawa juga. Loh saya juga kata ketim, waduh ini dekat ini ulang gitu. Sudah. Pikirannya udah pulang. Terus saya pikir, wah gimana ini ya, biar ini kan sudah keluar nggak, misalnya sesuatu yang nggak baiknya kan, wah ini harus dicari ini imbangannya apa. Gitu. Akhirnya apa? Sifat saya kan saya sih bisa dianggap rajin. Ya udah saya taruh di bagian preparasinya, tak tunjukkan gitu. Saya belajar sungguh-sungguh. Akhirnya saya bisa bertahan. Maksudnya bisa dipertahankan untuk menjadi karyawan. Memang untuk operator instrumen itu saya nggak jadi. Padahal awal yang mau dari awal jadi operator. Kalau di industri analisis itu ya tingkatannya jadi staf analis. Ya staf analis biasanya dari SMK analisis. Dia membantu peralatan, nyiapin peralatan, nyuci peralatan, nanti nata dan lain-lain. Menyiapkan contoh gitu. Nah nanti kalau S1 itu analis, melakukan preparasi sama pengajaran perhitungan gitu.
Ya. Nah di atas itu adalah operator instrumen biasanya analis yang senior. Kerjaannya dia nggak preparasi lagi, dia hanya jalankan instrumen. Karena dituntut sama yang paham instrumen, dia paham dinamika preparasi. Seandainya terjadi sesuatu hal yang tidak normal, bisa menginstruksikan kepada analis preparasinya bahwa ini kurang ini seperti ini. Gitu. Nah itu saya karena kelihatan kita mau diajari operator ya, gimana ya. Tapi memang tadi kenyataannya nggak pintar, jadinya nggak jadi. Namun setelah itu saya jadi analis preparasi. Wah, tapi saya sungguh-sungguh. Akhirnya Pak, saya deketin ke teman yang sudah pintar. Mas, tak bantu ya. Bahasanya gitu. Oke, bantu nyiapin ini baca. Wah, akhirnya lama-lama, Mas, itu artinya injekan aja. Oke, bantu injekan. Terakhir, kamu kan masih iso. Tak tambah. Kamu ini aja. Ayo tak cari nyalakan. Hidupkan nyalakan sama menyiapkan mesinnya. Akhirnya dalam setengah tahun, kalau nggak salah 1 tahun, saya bisa mengoperasikan instrumen tersebut. Artinya semuanya itu dari kita walaupun awalnya nggak bisa, itu bisa. Dan itu instrumen tercanggih kalau di departemen inorganik. Kalau nanti di organik sekarang itu namanya. Sekali semprot berapa ratus resiko-resikonya terbaca. Beda lagi ya. Di dunia real itu seperti itu. Jadi apa? Belajarnya dari mana ya? Untuk tidak nyari di internet itu. TUF itu apa? LC, MS itu apa? Nanti LCMS untuk yang misalnya residu volatil, yang non volatil itu